Halo guys, selamat datang di channel gua. Gua lagi main Blade of Hasira atau Blade of Pilar. Hari ini gue mau info ada beberapa event baru sama ada hero baru juga yang keluar baru ini. Nah, hero baru yang baru keluar ini namanya Obanai. Nah, kalian bisa lihat di ini hero baru DPS. Untuk damage-nya sih dibilang jadi full dari DPS utama sih menurut gue kurang. Ini palingan jadi sub DPS. Dan kelebihan dari Obana ini dia ada skill tambahan yaitu leader. Ketimbang yang lain kalian lihat di sini nggak ada semua. Dia ada emblem sendiri di sini. Skill satunya sendiri itu ngetek ke seluruh orang. Habis itu dapetin 40% HP shield. Nah, tapi itu disesuaikan juga sama attack-nya dia. Jadi dari attack-nya itu dikasih 40%. Jadiin shield semua. Habis itu kalau misalkan musuhnya ada kena identified, 80% chance langsung kena silent selama 2 turn. Nah, ini lebih lama daripada Gyu nih 1 turn. Gyu kan biasa cuma 1 turn doang, ini dia kenain 2 turn. Jadi lebih lama lagi. Cuma dia harus kena identified. Nanti gue bakal jelasin. Nah, ini skill kaptennya munculnya di sini nih. Di battle baru pertama kali jalan, nanti dia bakal ada tambahan stats, tapi itu minimal harus ada 3 faksi di satu tim. Jadi contoh semisal Obana ini air, berarti kalian masih ada tambahan entah air atau angin atau api, Oni api, atau mungkin angin Oni. Nah, itu bebas tuh. Intinya harus 3 totalannya. Gitu. Nanti dapat stats. Nah, ini statsnya ini tergantung sama bintangnya si Obanai. Bintangnya makin tinggi si Obanai, otomatis dapat statusnya makin tinggi kayak ini. Tambahnya max HP sama crit. Semakin tinggi bintang Obanai, persenan pun makin besar dapatnya kita. Dan itu berlaku ke seluruh ID-nya, seluruh cara yang lagi kita pakai. Lumayan maksud gua. Nah, ini skill utamanya dia itu third from coil choke. Itu attack ke satu orang yang darahnya paling rendah, mirip kayak Gyu, tapi damage-nya 320%. Nah, ini kalau misalnya musuhnya ada identified, dapat lagi bonus 20%. Nah, ini lumayan. Dan itu 20%-nya itu based on target max HP. Jadi tergantung dari HP-nya sih yang kita serang nanti. Semakin tebal dia, 20%-nya makin gede otomatis. Nah, tapi ini ada tulisannya juga ya, nggak melebihi 500% total attack-nya si Obanai. Nah, tapi kalau misalnya gagal di kill gimana? Dia ada tambahan 70% basic chance to add Serpent Eyes. Serpent Eyes ini bisa bisa ngurangin healing amount 5%. Dan ini bisa di stuck di satu char itu bisa sampai 15. Berarti otomatis healnya jadi ngurangnya lumayan jauh. Untuk pasif yang kedua, ini tuh Serpent Eyes. Nah, identified itu tuh dari sini nanti. Ketika musuhnya jalan duluan, ini bakal langsung otomatis aktif sendiri nih Serpent Eyes-nya. Dia bakal ngasih identified ini ke orang yang jalan itu. Darahnya semakin rendah, level identified-nya makin tinggi di sini kalian lihat. Tapi cuma berlaku ke orang yang jalan duluan nih ketimbang dia. Nah, kalau misalkan untuk yang jalannya setelah dia, gue sih kurang tahu nih, harusnya kena juga ya. Harusnya sih bisa kena ke 5-5-nya nanti. Cuma kalau misalkan bagusnya, misalkan kayak game pertama kali mulai, mendingan musuhnya jalan duluan, dia jangan jalan duluan. Biar identified-nya nyala. Jadi pas di turn kedua, kalian skillnya lebih dalam ini nanti. Jadi gue gak saranin Obana itu terlalu cepat sebenarnya speednya. Nah, identified-nya sendiri pun ada efek ini. Damage resistnya kurang 5%. Healing amount-nya juga kurang 15%. Nah, ini last till di battle end. Sampai battle-nya selesai. Dan gak bisa di-purge. Jadi total healing amount yang minus itu, kalau di stuck tuh bisa sampai minus 30. Jadi ini untuk counter healer sih berasa sebenarnya. Lumayan lah intinya. Nguranginnya cukup jauh. Jadi kalau misalnya kayak Nezuko Oni yang lagi OP healnya, itu bisa kurang lumayan gitu. Untuk hero ini menurut gue cukup bagus. Bisa gantiin Gyu sebenarnya. Cuma masih cari dupenya aja sih agak susah sebenarnya. Agak payah carinya. Gitu. Cuma ya oke lah ya. Karena kalau misalnya dibanding Gyu, dia ngetek ke satu orang memang lebih dalam ini.
Tapi kalau silence-nya randomnya lebih jauh ketimbang dia. Ini 80% dia chance-nya. Giu itu 59, jadi ya 50-50 lah. Gitu. Event yang baru lagi itu di Guild. Kalian bisa lihat ini di Guild Boss. Kalian bisa dapat nanti nih equip merah ini nih. Ini gua ngelihat sempat di server Cina udah pernah pakai. Cuma gua nggak tahu ini eventnya nanti dapetnya gimana, dropnya seperti apa, sistemnya gimana. Gua masih kurang paham. Mungkin dia ngelihatnya kayak per day guild siapa yang attack-nya yang paling besar totalannya. Jadinya ntar dia bisa dapat hadiahnya lebih banyak. Cuma ya kita balik lagi. Ini event ini mulai dari jam 5 subuh sampai jam 7. Untuk di jam Indonesia ya, gue nggak tahu kalau di jam negara lain gimana. Gue takutnya banyak yang nggak on sebenarnya. Kebanyakan pasti bisa ke-skip karena kadang-kadang orang dari jam 8 ya masih ada yang bisa nge-skip nge-tag, nge-skip plunder. Tapi kita lihat di sini aja di sini. Dan ini leaderboardnya ini dia ada yang personal sama guild. Jadi gue saranin sih kalau sebisa mungkin sih aktif. Semakin kita aktif, makin dapetnya rewardnya makin tinggi. Personal sendiri paling kita cuma dapetin guild country aja. Cuma nih gue nggak tahu nih auction ini untuk apa sebenarnya. Entah dapetin auction barang-barang apa. Gue nggak berharap sebenarnya barang ini yang di auction sih sebenarnya. Kalau barang-barang ini yang di auction, ini ada tulisannya sih. May get in auction available since day 18 and drop in guild boss event. Berarti bisa dari bos itu bisa ngedrop, kalau nggak dari auction. Nah otomatis yang sultan yang auction duluan dapatnya pasti bagus sih di sini. Nah ini pelangi nih, kalian lihat nih, paling tingginya dia pelangi. Dan ini statusnya menurut gua cara naikinnya harusnya sama kayak X weapon ini harusnya, karena dia ada level-levelnya ini kayaknya. Cuma kurang tahu juga gua. Nanti kita bakal lihat sendiri. Ini sih kalau ada kayak gini-ginian sih CP kita sih lompatnya sih jauh ini pasti. Cukup bagus lah sebenarnya eventnya. Dan ini nanti bakal mulai di hari ini. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini ada yang kalian punya dipakai gimana. Sama ada event baru lagi yaitu Brick. Nah, ini Brick ini lumayan nih nambahin status nih. Gue juga kurang tahu ini munculnya gimana. Apakah ini yang katanya di weapon ada tulisannya T1, T2, T3, gue juga kurang tahu. Cuma kalian lihat ini gue udah ada nih 960, gimana cara dapet? Itu di daily trial nih. Muncul nih baru. Jadi dimanfaatin aja ini. Equip ini paling jadi tumbal. Yang penting kan kita incar ituannya. Nah, masalahnya batunya ini, batu potential stone-nya ini cuma didapat dari guild boss ini nih. Nah, gue harap sih nggak payah sih gak dapatnya. Takutnya susah dapatnya. Nah, ini batu-batu ini nih, 2 ini juga bagus ini. Ini buat event selanjutnya ini kalau kalian dapat. Yang belakangnya kalau nggak salah bisa ada sio-sio ayam, kelinci atau apa-apa ini. Moga aja bisa dapat kita. Nah, di ini saya juga mau info. Ini cross servernya ini per 10 server. Kayak gue dari 201 sampai 210. Kalau kalian mungkin ya bisa dilihat mungkin ada yang dari 401 sampai 410. Nah ini dia per 10 server nih. Gue gak tahu dia rollingnya gimana. Entah tetap gitu-gitu terus atau dia bakal ada rolling ke bawah sih, gue juga gak paham ya. Kebetulan dari semua server ini yang gue lawan, gue gak pernah kalah sih di server gue ini. Server gue untungnya aktif guildnya. Cuma gue kurang paham kalau yang guild lain tuh gimana. Untungnya di sini kan nggak bisa plunder. Cuma tergantung aktifnya aja. Paling itu event-eventnya sekarang. Cuma kalau untuk dapetin Obanai, kalian masih kuat sih duitnya. Nggak kuat duit susah. Nggak akan keambil itu. Kalian kalau F2P kumpulin mau banyak-banyak, kalian bakar juga sebentar doang. Pasti habis lagi. Terus ujung-ujungnya kalian kayak ready late game. Ini kayak gue udah mulai di late game ini udah mulai susah. Dapetin gem itu tuh seret. Ini dari 22k aja dia tinggal 20k sekarang. Berharap ada event ransom ini. Ini next event ini setelah event ini selesai nih. Muncul nih event Obanai. Bakal muncul nih event elite tiket dapetin Obanai. Gitu.
Nah elite, atau mungkin dia tunggu sampai si ini kelar dulu nih. Nah nih, ini trial udah selesai, berarti harusnya udah pasti sih. Iya udah pasti yang kata event Obana yang trial, yang katanya masih pakai elite tiket buat belinya. Nah yang punya banyak elite tiket sih udah bisa lah. Ini gue baru 25, jadi gue kayaknya nggak akan ambil. 25 tuh kentang banget sih menurut gue. Ya palingan kayak gitu aja. Ambil event-eventnya. Yang tiket-tiket ini yang disaset kalau bisa digas semua habis. Kayak gua gini juga boleh. Atas diambil. Gua kayak Tanjiro random shard itu gue belakangan, karena gua ngambil yang penting-penting yang bisa naikin power duluan. Sama batu brick ini nggak boleh lupa sih menurut gua. Nah so gue baru ngambil ini. Dengan waktu 1 hari sih, kalau kita nggak quick battle share saya sih nggak dapat 2, paling ambil salah satu. Gue mending ambil ini sih ketimbang Tanjiro. Karena menurut gue siapa tahu bisa dapat hero meta kan keluar dari sini, karena random bintang 5. Kita berharap aja. Selebihnya paling kalau udah lebih gue baru tukar ini. Banyak-banyakinnya will coin. Lumayan berguna menurut gue, bisa dapetin rune. Udah gitu equip emas buat taruh di tim 2, tim 3. Kalau ada lebih jadi tumbal. Nah, jadi menurut gue saran gue, equip kalian kalau misalkan banyak yang equip orange ini itu, jangan kalian makan taruh di inian, di satu hero aja, masukin ke semuanya, jadi kuat. No lihat gue 3 tim ini 2M semua, gue udah bagi-bagi. Memang ngambil tim tangannya susah, setidaknya kalau gue ngambil ini nih, ketimbang gue fokus satu atau fokus 2 tim, totalnya gue nggak bisa ngambil tengah. Lu kalian lihat aja, tim satunya tuh rata-rata 3M. Kalau gue fokus 3M bisa, tapi 2-nya terlantar. Jadi ketimbang gue cuma ngambil 6 saks ini doang nih, paketnya ini, gue mending ngambil yang lain. Mendingan gue ambil ini 1, kalau memang bisa dapat, kalau nggak 2, total udah 8. Dan kurang ngambil yang ini, dapat 3, total 11. Ketimbang gue cuma ngambil 1 biji 6, atau gue ngambil 2 biji, tapi cuma di sini doang nih. Satunya nggak dapat, total cuma 8. Kita main pinter aja. Gitu. Kalau misalnya memang nggak bisa, mendingan kalian kayak gue nih, 3 nih di sini. Gue awalnya gue taruh sini dulu, biar nggak diserang-serang, jadi chance-nya nggak kebuang. 9 totalnya kayak gue kayak gini doang. Setidaknya masuk semua, dapatnya lumayan. Walaupun kalau kita perbandingan koin main koin jauh ya sebenarnya ya. Tapi kita ngincar ininya, kita ngincar dapetin gold coin shard sama random merah ini yang penting. Ini ya bonus lah sebenarnya hitungannya. Cuma ya payah memang, kalau nggak top up semua mah susah. Kalian bisa kayak dia gini, lihat. Ini masih mainnya tumbal tuh. 2 tim kenceng, 1 tim terbuang. Ini kalau 2 timnya masuk di tengah semua, total 12. 1 nggak ada, nggak worth it menurut gue. Harusnya kalau jadi dia masih bisa dapat lebih menurut gue, karena dia bisa ada di tengah. Kayak gitu. Banyak orang yang maksa. Nah kayak gini juga nih tumbal nih, cuma bisa dapetin 6. Ini 2 bawah nggak mungkin dapat kentang kayak gitu, nggak ada bakal dapat paket sama sekali. Ketimbang kayak gitu, gue mending kayak gue gini, rata 9, lebih 3 gue daripada dia. Kayak gitu aja, kita main cara cerdas aja lah, main orman sekarang. Ketimbang kalian nggak kuat kan, untuk F2P ya boleh lah fokus ini gitu. Jadi kayak sampai minimal powernya kena, masuk aja di sini. Bikin lagi tim 2 lagi, bisa kenain lagi, masukinnya sini. 1 tim lagi nggak dapat, nggak masalah. Taruh aja di OR 2, bisa masuk taruh sini. Kalau nggak bisa masuk juga di OR 1 pun nggak masalah. Tapi kalau bisa ngambil tengah, kalau di tengah, kalau nggak dapet, karena dapetin poinnya lebih tinggi nih, gitu. Nah tapi kalau misalkan yang dapat yang gede, sebisa mungkin masuk sih di sini aja lah minimal. Ini kayak cara kecil gua fokusin 1 no. Gua udah bagi hitung nggak masuk soalnya, jadi gua mending kuatin 1 biji aja masuk. Yang 2-nya ini sisanya cuma ngambil doang, ngambil koin. Jadi 1 hari cuma dapat 4. Setidaknya ada. Kalau dapetin 6 nggak mungkin. Paling gitu aja sih tips-tips gua.
Nggak ada cara lain soalnya. Karena di sini kekuatan uang tuh sangatlah berjaya menurut gua. Bisa dicoba itu. Nah, sama koin, kalau kalian lihat ada yang nggak bisa kepake, kalian ngelihat harus dia mau pakai butuh 264 koin dulu baru bisa pakai lagi. Kalian bisa disembal dulu aja. Jadi kalian bisa ngambil yang lain. Lumayan naikin power. Koin itu cukup berguna sih menurut gua. Makin banyak koin, makin kuat power kalian. Apalagi ada persen-persen ya. Gua semua koin gua ambil biar tebal juga kuat. Karena kalau ditungguin sayang. Gua tapi belum fokusin ngambil ke inian. Gold coin shot gua nggak fokus. Gua fokus habisin ini gua ambil, koma, palu. Cuma ini gua nggak ambil lagi nih. Gua ngerasa udah kayak nggak penting soalnya pas setiap kali buka jarang yang bagus. Yang penting tuh ini. Ini sisa buat enchant lumayan sih menurut gua. Kecuali berlebih banget ngambil tengah sih nggak masalah. Atau mau kalian ngambil ini boleh, ini langsung ngambil tengah baru digas itu juga bisa sih sebenarnya. Karena perbanyak itu juga lumayan nih nambahin skill kan kayak gini. Lumayan sih sebenarnya. Sebenarnya skill yang bagus kalau di edition pertama tuh cuma ini aja. Ini kurang menarik. Sisanya ini bagus. Sorry. Ini 2 skill ini bagus nih kalau kalian bisa ambil. Sama ini, dua-duanya. Nambahin speed lagi yang ini. Gitu. Paling itu aja eventnya untuk sekarang. Nggak ada lagi sih kalau menurut gue eventnya. Gitu-gitu aja. Paling tunggu lagi lah 2 minggu ke depan lagi. Dari sekarang kalian hitung 2 minggu, harusnya dia bakal maintenance lagi. Nah, maintenance lagi itu nanti bakal muncul daki putih. Jadi yang memang kalian ngincernya dapetin daki putih, gak mau obanai, mending kalian kumpulin dari sekarang nih. Karena dia sebulan sekali tuh pasti keluar 2 hero. Gue udah main 2 bulan, udah keluar total 4 hero. Dari Tengen Musical pertama, Giyu Pilar, habis itu Akaza, Nezuko Oni, sekarang Obanai nih. Udah yang kelima nih. Ini udah jalan minggu pertama di bulan ketiga. Gitu. Jadi kalian bisa kumpulin aja. Udah kelihatan kok caranya dia buat update-nya gimana. Menurut gue nanti bakal keluar lagi yang tambahan lagi di sini. Setahu gue ntar ada satu lagi nih di satu tab di bawah ini atau di sini kalau nggak salah. Itu nanti ada lagi yang buat naikin lagi. Ini juga masih kurang lagi satu lagi nih, coming soon. Nanti kalian bakal lihat ini ada lagi. Masih banyak eventnya. Jadi menurut gue game ini masih cukup panjang. Kalau bisa main selama mungkin lah. Seru sebenarnya ini game. Game idle juga, jadi nggak usah harus kalian pantang lama-lama sebenarnya. Dipantang lama pun percuma, nggak ada yang berubah. Gitu-gitu aja, kecuali kalian top up terus. Berubah terus. Mau kalian masuk berapa kali juga pasti berubah. Gitu. Oke, sekian itu dulu aja. Thank you.